Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali kita dipertemukan dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materi sistem organisasi kehidupan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organ, jaringan, dan sistem organ. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu ajarkan. Selamat belajar. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan jenis-jenis jaringan tumbuhan, menjelaskan jenis-jenis jaringan hewan, menjelaskan jenis-jenis organ tumbuhan, menjelaskan jenis-jenis organ hewan, mendeskripsikan hubungan antara sistem organ, organ penyusun, dan fungsinya, dan menjelaskan konsep organisme. Pertama kita akan bahas adalah jaringan pada tumbuhan dan hewan. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sel. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang organisme kehidupan selanjutnya, yaitu jaringan. Nah, apa itu jaringan? Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal-usul, bentuk, dan fungsi yang sama. Yang pertama, jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan yang berdinding tipis dan selalu membelah. Berfungsi untuk pertumbuhan dan biasanya terdapat pada ujung akar, ujung batang, lembaga, dan kambium. Selanjutnya, jaringan permanen tumbuhan tersusun atas. Yang pertama, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Berikut beberapa penjelasan tentang jaringan-jaringan tersebut. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis terdiri atas lapis sel hidup yang berbentuk pipi, tersusun secara rapat dan terletak di permukaan tubuh tumbuhan. Berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanisme dan kekeringan. Berikut struktur dari jaringan epidermis. Selanjutnya, jaringan parenkim. Tersusun atas sel-sel hidup yang berdinding tipis, tersebar di seluruh bagian tumbuhan. Pada daun terdapat dua kelompok jaringan parenkim, yaitu parenkim palisade atau parenkim pagar, yang banyak terdapat klorofil, sehingga pada bagian ini berlangsung fotosintesis. Kemudian ada parenkim spons atau bunga karang yang memiliki kloroplas lebih sedikit, sehingga berperan juga dalam fotosintesis dan merupakan tempat penyimpanan hasil fotosintesis untuk sementara waktu. Berikut struktur jaringan parenkim. Kemudian jaringan penguat. Jaringan penguat terdiri atas jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan dari selulosa, yaitu pada bagian-bagian tertentu atau tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan dari lignin secara merata. Berikut struktur dari kolenkim dan sklerenkim. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Terdiri atas xilem dan flum. Saat mencangkok, bagian luar batang atau kulit dihilangkan hingga yang tertinggal hanya kayu bagian dalam. Bagian yang dihilangkan ini disebut flum, dan kayu bagian dalam tersebut merupakan xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun, sedangkan flum berfungsi mengangkut zat makanan atau hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikut struktur dari xilem dan flum. Selanjutnya, jaringan hewan. Terdapat beberapa jaringan hewan. Yang pertama, jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan konektif, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan embrional atau jaringan meristematik.
adalah jaringan yang sel-selnya selalu membelah. Terdapat pada fase embrio. Pada hewan dewasa, jaringan meristematik hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu, contohnya pada ujung tulang pipa yang masih muda dan pada sumsum tulang belakang yang membentuk sel-sel darah. Jaringan epitel terdiri atas sel-sel yang melapisi permukaan tubuh atau rongga dalam tubuh hewan. Ditemukan pada permukaan kulit dan rongga dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, serta jantung. Jaringan epitel kulit berfungsi melindungi jaringan yang berada di bawahnya dari kerusakan akibat gesekan, serangan bakteri, dan radiasi sinar ultraviolet. Jaringan epitel pada saluran pencernaan berfungsi mengeluarkan getah pencernaan dan menyerap sari-sari makanan. Jaringan epitel pada saluran pernapasan, misalnya tenggorokan, dapat mengeluarkan lendir atau mukus untuk melindungi dari kekeringan serta menangkap partikel debu yang masuk bersama udara. Beberapa jaringan epitel pada tubuh manusia terlihat pada gambar. Jaringan konektif atau penghubung dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan konektif penunjang yang berfungsi memberi kekuatan dan melindungi bagian tubuh yang lunak, misalnya tulang rawan. Kemudian jaringan konektif pengikat berfungsi mengikat bagian-bagian tubuh, misalnya tendon yang mengikat tulang satu dengan tulang lainnya. Selanjutnya, jaringan konektif berserat berfungsi sebagai bahan pengemas dan pengikat bagi sebagian organ serta sebagai lintasan bagi pembuluh darah, misalnya selaput otot yang berfungsi mengikat otot-otot menjadi satu. Selanjutnya, jaringan konektif hematopoietik atau sumsum tulang belakang yang berfungsi memproduksi sel darah. Selanjutnya, jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif, tersusun atas sel-sel otot. Terdapat 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam tubuh. Otot lurik melekat pada rangka. Otot jantung merupakan penyusun organ jantung. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf atau neuron, bertugas menerima rangsangan baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Selanjutnya, mengolah informasi atau rangsangan itu agar dapat memberi tanggapan yang tepat. Sel saraf terdiri atas badan sel saraf dan serabut saraf. Serabut saraf yang panjang disebut neurit atau akson, dan serabut saraf yang pendek disebut dendrit, yang berfungsi menghantarkan impuls saraf menembus sel. Neurit berfungsi menyampaikan impuls saraf dari badan sel saraf ke sel saraf yang lain atau bagian tubuh. Antara satu sel saraf dan sel saraf berikutnya terdapat celah yang disebut sinapsis. Jenis-jenis jaringan penyusun tubuh hewan dan tumbuhan memang berbeda. Akan tetapi ada persamaan fungsi beberapa jenis jaringan pada tumbuhan dengan jaringan pada hewan. Adapun persamaan fungsi tersebut dapat dilihat dalam tabel. Yang pertama, fungsi jaringan untuk pertumbuhan pada hewan disebut jaringan embrional, sedangkan pada jaringan tumbuhan yaitu jaringan meristem. Yang kedua, untuk menyimpan cadangan makanan, pada jaringan hewan terdapat jaringan lemak, sedangkan jaringan pada tumbuhan ada jaringan parenkim. Untuk transportasi, jaringan hewan terdapat jaringan darah, jaringan pada tumbuhan terdapat jaringan xilem dan flum. Untuk menyokong tubuh pada hewan terdapat jaringan tulang, dan jaringan pada tumbuhan terdapat jaringan kolenkim dan sklerenkim. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ penyusun tubuh pada tumbuhan dan hewan. Sekarang, kita akan mempelajari tingkat organisasi berikutnya, yaitu organ. Apa yang dimaksud dengan organ?
Organ adalah kumpulan beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi organ tersebut. Pertama, organ tumbuhan. Pada umumnya, organ tumbuhan terdapat 3, yaitu akar, batang, dan daun. Sebenarnya, organ tumbuhan terdapat beberapa bagian, yaitu bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Namun, kita akan hanya membahas 3 organ saja. Akar, batang, dan daun terdiri atas 3 sistem jaringan yang sama, yaitu sistem jaringan dermal atau penutup, sistem jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Sistem jaringan dermal berupa jaringan epidermis yang terdapat pada bagian terluar tubuh tumbuhan. Sistem jaringan pembuluh terdiri atas xilem dan flum. Xilem berfungsi mengangkut air dan larutan garam dari akar ke daun melalui batang, sedangkan flum berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian organ lainnya. Sistem ini terdapat di antara sistem jaringan dasar yang berupa jaringan parenkim. Jadi, sistem jaringan dasar berupa jaringan parenkim. Berikut penjelasan jaringan penyusun organ pada tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama, organ daun. Jaringan penyusunnya adalah jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, serta jaringan pengangkut yaitu flum dan xilem. Fungsi organ tersebut adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, tempat menyimpan makanan cadangan, tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi, serta tempat menyerap CO2 dari udara. Kemudian organ batang. Jaringan penyusunnya adalah jaringan epidermis, jaringan parenkim, serta jaringan pengangkut, flum, dan xilem. Fungsinya adalah sebagai penopang tubuh tumbuhan, jalur pengangkutan hasil fotosintesis, air dan garam-garam mineral, serta tempat penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, organ akar. Jaringan penyusunnya yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan sklerenkim, serta jaringan pengangkut, flum, dan xilem. Fungsinya sebagai alat penyerapan air, zat-zat hara, dan garam-garam mineral dari dalam tanah, serta tempat penyimpan makanan cadangan. Organ hewan. Organ-organ pada hewan atau mamalia memiliki banyak kesamaan dengan organ pada manusia. Berdasarkan letaknya, organ hewan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu organ dalam, yaitu organ yang terletak di dalam tubuh, contohnya ginjal, jantung, hati, otak, dan paru-paru, dan organ luar, yaitu organ yang bisa terlihat dari luar, contohnya mata, hidung, dan telinga. Berikut penjelasan beberapa organ pada manusia. Yang pertama, mata. Mata, jaringan penyusunnya yaitu jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Fungsinya sebagai alat penglihatan. Selanjutnya, telinga. Telinga, jaringan penyusunnya, jaringan tulang, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Fungsinya sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, organ ginjal. Jaringan penyusunnya yaitu jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Fungsinya sebagai alat pembersih darah dan mengeluarkan zat sisa yang dibawa oleh darah melalui proses ekskresi. Jantung. Jaringan penyusunnya yaitu jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, hati. Hati, jaringan penyusunnya adalah jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Fungsinya penawar racun yang masuk ke tubuh bersama makanan. Selanjutnya, otak. Jaringan penyusunnya adalah jaringan ikat dan jaringan saraf. Fungsinya melakukan koordinasi dalam tubuh. Terus, paru-paru.
Paru-paru, jaringan penyusunnya adalah jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan epitel. Fungsinya sebagai alat pernapasan. Bahas selanjutnya adalah sistem organ pada tumbuhan dan hewan. Setelah organ, masih ada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih tinggi, yaitu sistem organ dan organisme. Apa itu sistem organ? Di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk sistem organ. Selanjutnya, sistem organ akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Seluruh sistem yang terbentuk akan bekerja sama di bawah kendali otot. Sistem organ pada tumbuhan. Sistem organ yang terdapat pada tumbuhan diantaranya sistem pengangkutan, sistem transpirasi, dan sistem pernapasan. Sistem pengangkutan terdiri atas jaringan pengangkutan yang tersusun atas jaringan pembuluh kayu dan jaringan pembuluh tapis. Terdapat pada organ akar, batang, dan daun. Berfungsi untuk mengangkut air, garam mineral, dan bahan makanan ke bagian-bagian tubuh tumbuhan yang memerlukannya. Sistem transpirasi atau penguapan. Pada tumbuhan dilakukan oleh daun dan batang. Proses transpirasi pada daun terjadi melalui stomata dan proses transpirasi pada batang terjadi di lentisel. Kelebihan air dalam tubuh tumbuhan akan dikeluarkan melalui organ batang dan daun dalam bentuk uap air. Sistem pernapasan atau respirasi tersusun atas stomata pada daun dan lentisel pada batang pada tumbuhan. Melalui stomata dan lentisel inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sistem organ manusia atau hewan. Terdiri atas sistem pernapasan, sistem ekskresi atau pengeluaran, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem otot, sistem rangka, sistem saraf, dan sistem hormon. Sistem pernapasan. Bisa dilihat di gambar, sistem pernapasan itu terdiri dari organ hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru, yang fungsinya menyerap oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Selanjutnya, sistem ekskresi atau pengeluaran. Terdiri atas organ ginjal, hati, kulit, dan paru-paru, yang fungsinya mengeluarkan sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Kulit mengekskresikan keringat, hati mengekskresikan empedu, paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air, serta ginjal mengekskresikan urin. Sistem pencernaan terdiri atas organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Fungsinya mencerna makanan sehingga makanan dapat diserap oleh usus halus dan masuk ke darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah, yang fungsinya mengangkut zat-zat yang dibutuhkan untuk kegiatan tubuh dan mengeluarkan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Selanjutnya, sistem gerak terdiri atas organ tulang dan otot, berfungsi melakukan gerakan tubuh. Sistem saraf terdiri atas organ otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf, dan alat indera, yang fungsinya merespon rangsangan, mengontrol fungsi organ tubuh. Sistem hormon terdiri atas organ kelenjar tiroid, hipofisis, adrenal, dan pankreas. Berfungsi sebagai kontrol kimia, mengatur fungsi organ tubuh. Selanjutnya, sistem reproduksi atau perkembangbiakan. Organ reproduksi pada wanita terdiri atas organ oviduk, ovarium, uterus, labium, serviks, vagina, dan vulva. Sedangkan organ reproduksi pria terdiri atas organ penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Koper, yang fungsinya melestarikan dan melanjutkan keberlangsungan spesiesnya atau keturunannya.
Berbagai sistem organ saling bekerja sama dan menyusun tubuh organisme. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor tupai, seekor semut, sebatang pohon kelapa, dan lainnya. Sistem-sistem organ saling berhubungan dan terorganisasi dengan rapi sehingga dapat membentuk suatu organisme atau individu. Adanya berbagai sistem organ yang memiliki fungsi berbeda membuat suatu individu mampu melakukan fungsi hidupnya dengan baik. Jika salah satu organ penyusun sistem organ mengalami kerusakan atau gangguan, dapat memengaruhi fungsi sistem organ tersebut, bahkan sistem organ yang lainnya. Sebagai contoh, jika jantung mengalami gangguan sehingga tidak dapat memompa darah dengan baik, sistem transportasi akan terganggu. Peredaran darah menjadi tidak lancar sehingga tidak dapat menyuplai oksigen ke sel-sel tubuh. Padahal oksigen sangat diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Jika sel-sel tubuh tidak memperoleh oksigen, sel-sel tersebut akan mati, terutama sel-sel saraf yang berada di otak. Jadi, gangguan atau kerusakan pada jantung dapat mengakibatkan fungsi sistem transportasi dan sistem organ lainnya seperti sistem saraf menjadi terganggu. Pemahaman mengenai jaringan, organ, dan sistem organ sangat berperan dalam penemuan berbagai teknologi di bidang kedokteran. Berdasarkan pengetahuan tentang organ, dewasa ini telah dapat dilakukan transplantasi organ yang berasal dari tubuh orang lain. Berkembangnya teknologi dalam kedokteran ini berkat kerja keras para ilmuwan. Mereka dengan ulet dan gigi mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah diperolehnya untuk menemukan teknologi yang bermanfaat bagi banyak orang. Suatu pengetahuan tidak akan ada gunanya jika tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kembangkanlah ilmu pengetahuan yang telah kamu peroleh untuk menemukan teknologi-teknologi inovatif yang dapat membantu kehidupan orang banyak. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.